Assalamualaikum guys, halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama Dani Setiawan dan Story 76. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang misteri hilangnya Amber Hagerman di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Oke guys, sebelum lanjut silahkan subscribe, like, comments, dan share ya guys biar langsung dapat info video terbaru lainnya. Amber Renee Hagerman adalah seorang gadis cilik berumur 9 tahun, ayahnya bernama Richard Hagerman dan ibunya bernama Donna Williams Norris, dan adik laki-laki bernama Ricky Hagerman. Mereka tinggal di kota Arlington, Texas. Keluarga Hagerman memutuskan untuk membuat film dokumenter pada perayaan ulang tahun Amber yang ke-9. Momen-momen tersebut diabadikan oleh seorang kru kamera yang mengikuti seluruh acara perayaan ulang tahun itu. Pada tanggal 13 Januari 1996, di kota Arlington, Texas, Amber sedang berada di rumah nenek kakeknya, bersama Donna ibunya dan Ricky adik laki-lakinya. Pada pukul 15.10 Amber mengambil sepedanya dan pergi ke Highland Drive beserta Ricky. Sebelum pergi, Donna menyuruh mereka untuk tidak terlalu jauh dari blok jalan, tetap bersama Ricky dan cepat kembali. Amber menjawab sambil berbalik, "Oke, Mom, I love you." Pada pukul 15.13 Ricky melihat Amber bersepeda lebih jauh dari yang seharusnya, jaraknya tidak lebih dari 2 blok. Dia memutuskan untuk berbalik dan pulang, meninggalkan Amber sendirian. Saat Ricky tiba di rumah sendirian tanpa Amber, Donna mulai khawatir. Bersama ayahnya Amber, Richard langsung pergi mencari Amber dengan perasaan putus asa. Donna berteriak memanggil Amber berharap dia mendengar suaranya, dan akan pulang ke rumah. Setelah berusaha mencari ke sana kemari, tetapi Amber tidak juga ditemukan, namun ada seseorang pria lanjut usia melihat dengan tepat apa yang terjadi dan menelpon 911. To 911, what are you reporting? Yeah, I saw a black pickup and he grabbed a little girl and took off toward town with her. And she hollered. Polisi segera mendatangi TKP, sementara pencarian terus dilakukan polisi di sekitar lingkungan itu. Pria itu menjelaskan kepada polisi bahwa dia melihat gadis kecil sedang bermain-main agak jauh darinya. Kemudian seorang pria berlari di belakangnya dan menangkap anak gadis itu, berbalik menuju pick-up yang pintunya terbuka, dan memasukkan gadis kecil itu ke truk. Polisi mendapat informasi tentang penculik yang menggunakan pick-up hitam. Polisi mengikuti setiap truk pick-up hitam yang bergerak di kota. Donna menghubungi teman dan keluarganya atas kejadian ini, untuk membagikan selebaran dengan foto Amber di atasnya. Setelah informasi ini tersebar luas, semakin banyak relawan bergabung untuk melakukan pencarian besar-besaran. Begitu banyak orang yang hanya ingin membantu. Namun seiring waktu terus berjalan, kekhawatiran dan ketakutan Donna semakin besar, kemungkinan bahwa Amber tidak akan pernah ditemukan. Awak media pun saling berdatangan meliput berita di rumah Donna. Donna melihat peluang untuk melibatkan publik dalam menemukan Amber putri kecilnya. Jika semua orang melihat foto Amber, akan lebih banyak peluang seseorang memberikan informasi keberadaan Amber. 4 hari setelah penculikan, yaitu tanggal 17 Januari 1996 pukul 23.41, Arlington Quick Response menerima panggilan yang semua orang takutkan, yaitu penemuan mayat Amber di sungai kecil. Hanya 4 mil dari tempat dia diculik. Mayat Amber ditemukan seorang pria yang bernama Stuart Coker sedang berjalan dengan anjingnya dekat sungai kecil. Lalu pria itu melihat sesuatu di balik pagar, sesuatu yang putih, dan memperhatikan dengan teliti, dan dipastikan itu adalah mayat. Sementara itu keluarga Amber sangat terpukul mendengar berita ini. Donna berharap itu bukan mayat Amber, dia ingin melihat mayat itu. Namun demi kebaikannya, polisi tidak mengizinkan Donna melihat mayat Amber, karena kondisinya sangat buruk. Betapa hancur hati Donna, dia ingin sekali menggendong Amber, dan memegang tangan kecil Amber, dan mengatakan dia ada di sampingnya sekarang. Kehilangan Amber membuat keluarga Donna menjadi hancur.
Donna memberikan yang terbaik untuk menjaga rumah yang sehat untuk si kecil Ricky. Namun bocah yang baru kehilangan kakak perempuannya ini, mulai bertindak. Meskipun belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, Ricky menyalahkan dirinya sendiri. Saat kepolisian merilis profil pembunuh Amber yaitu seorang pria kulit putih atau Hispanik, usia 25 tahunan dengan rambut coklat atau hitam, tingginya kurang dari 6 kaki, polisi Satuan Unit Amber Hagerman mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang mengarah kepada penangkapan tersangka pembunuh Amber. Waktu terus berlalu, semakin sedikit petunjuk, Donna harus melakukan sesuatu. Dia ingin keadilan. Dia ingin memastikan kematian Amber tidak sia-sia. Dengan suaranya untuk membawa perubahan. Dia tampil di media televisi berharap agar kisah putrinya bisa meyakinkan anggota parlemen merumuskan rancangan undang-undang yang memberatkan hukuman atas tindakan yang mengerikan itu. Dalam wawancara dengan televisi, Donna menginginkan pelaku dihukum dengan berat, hidup di penjara tanpa pembebasan bersyarat. Subkomite Kejahatan datang membantu meloloskan undang-undang untuk sistem nasional yang akan melacak pelanggar seks. Tapi satu pikiran terus menghantui Donna, sesuatu yang sangat penting untuk menemukan Amber dengan cepat. Mengapa butuh waktu lama bagi publik untuk mengetahui penculikan itu? Waktu berharga yang bisa menyelamatkan gadis itu. Bukan hanya Donna saja yang memiliki kekhawatiran seperti itu, sehingga muncul ide dari seorang wanita bernama Diana Simon. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang penyiaran. Diana menghubungi stasiun radio lokalnya dengan harapan idenya bisa membantu menyelamatkan anak berikutnya. Ide Diana diadopsi oleh pihak berwenang, dengan meluncurkan rencana Amber menjadi sistem siaran darurat pertama yang mengingatkan pendengar tentang penculikan anak. Sistem ini disebut Amber Alert, artinya, peringatan Amber. Untuk mengenang putri Donna, Amber Alert memainkan peran yang sangat penting dalam menemukan anak yang hilang di seluruh negeri. Amber Alert akan muncul di handphone, akan ada suara berisik beberapa saat. Amber Alert juga disiarkan di program berita, papan reklame atau running text, handphone bahkan sekarang di media sosial. Butuh waktu 10 tahun sebelum setiap negara mengadopsinya. Pada tanggal 18 Mei 2019, 23 tahun setelah penculikan Amber, hanya berjarak 15 mil atau 24 km dari tempat penculikan Amber, gadis kecil bernama Salem Sabatka dan ibunya sedang berjalan di Avenue 6 di Fort Worth, Texas. Pada pukul 18.38 sebuah kamera CCTV rumah warga merekam video Sabatka yang direnggut dari pelukan ibunya. Ibunya berteriak minta tolong sehingga seorang tetangga segera menelepon 911 dan membagikan video ini ke media sosial. Sangat memungkinkan mereka bisa mengidentifikasi merek dan jenis mobilnya. Sementara itu polisi segera melakukan perburuan dengan beberapa departemen berbagi video dan gambar mobil. Pukul 19 polisi menemukan gambar CCTV lain dari sudut yang lebih dekat dan jelas menangkap gambar mobil yang sedang melaju. Segera Amber Alert diaktifkan. Peringatan itu memicu perburuan besar-besaran oleh warga sipil, salah satunya seorang pendeta bernama Jeff King. Berkeliling kota mencari mobil teridentifikasi. Dan malam hari itu juga Jeff menemukan mobil tersebut terparkir di sebuah hotel. Polisi bergegas mengepung tempat itu. Pada pukul 2.22 dini hari, kamera tubuh mengabadikan momen penyergapan dan penangkapan pelaku penculikan dan Salem Sabatka berhasil diselamatkan. Dalam rekaman CCTV hotel menggambarkan ketika penggerebekan sebuah kamar hotel, polisi menggunakan alat pendobrak pintu. Tersangka keluar kamar dengan todongan senjata polisi. Kemudian polisi memeriksa kamar. Dan akhirnya menemukan Salem Sabatka dalam keadaan masih hidup.
I'm here to report that Salem has been found safe. Salem Sabatkan adalah salah satu anak dari 1.000 anak yang terselamatkan dari penculikan karena Amber Alert. Dan juga kekuatan media sosial untuk kebaikan. Media sosial lebih dari sekedar mata dan telinga serta regu pencari yang efektif menjangkau seluruh dunia. Meskipun kasus Amber masih belum terselesaikan, Donna masih terus berupaya menegakkan keadilan bagi Amber bersama kepolisian Arlington. Sampai saat ini telah mengumpulkan 7.000 petunjuk, bahkan kepolisian telah memiliki beberapa bukti DNA dalam jumlah kecil dan berharap dengan kecanggihan teknologi dapat menangkap pembunuhnya. Staf kepolisian Arlington khusus menangani kasus Amber silih berganti, ada yang telah pensiun dan beberapa telah meninggal dunia, namun kami masih tetap di sini untuk membawa panji Amber dan meyakini kasus Amber dapat terselesaikan. Nah itu guys kisah Amber Hagerman dan asal-usul terciptanya Amber Alert. Pesan dari kisah ini adalah tetap dampingi anak-anak kita, dan dalam pengawasan yang baik. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum.